Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Sehat? Tetap bersemangat kan? Sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, terima kasih ya anak-anakku. Baik, untuk hari ini kita tetap bersyukur bisa melaksanakan tugas kita, proses belajar mengajar pada hari ini, karena kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan materi kita pada hari ini. Akan lebih baiknya untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Yusuf memimpin doa dulu. Silakan. Yuk teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama yuk. Doa sebelum belajar. Yafqahu qawli. Amin, amin. Ya. Kita sudah berdoa. Baik anak-anakku, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Siapa yang nggak hadir? Ada nggak? Masuk semua, Bu. Oh, alhamdulillah masuk semua. Pada rajin sekarang ini anak-anak. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum Ibu mulai, Ibu mau mengingat atau mengulang kembali pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu masalah jujur, perilaku jujur dan adil. Coba siapa yang masih ingat pengertian adil? Siapa yang bisa? Oh iya, coba Pak ini topik. Ya. Apa adil itu kemarin? Ya, adil itu Bu, dia tidak berat sebelah. Bagus. Dia tidak berpihak sebelah. Ada lagi yang ingin mengulang lagi pengertian adil? Ada? Pengertian jujur. Siapa yang bisa pengertian jujur? Oh iya, silakan. Mia. Apa? Ya, adalah kata apa adanya. Bagus. Mia masih ingat, nama topik tadi masih ingat. Jadi Ibu ulang kembali bahwa adil itu adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerima. Itu adil itu. Ya, sedangkan yang jujur berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Bagus, itu jawaban dari topik dengan Mia tadi. Berarti masih ingat. Jadi perilaku jujur dan adil itu adalah perilaku yang baik. Kalau perilaku yang baik akan mendapat apa anak-anak? Pahala. Ia dapat pahala, amal. Pahala itu akan membawa kita ke surga. Nah, sama dengan materi kita pada hari ini. Siapa yang rajin melaksanakan, mengerjakan, akan mendapat pahala membawa kita ke surga. Itu sholat sunnah pada hari ini. Jadi dengan tujuan kita akan bisa melaksanakan sholat sunnah berjamaah, munfarid, berjamaah atau munfarid. Itu ada mama. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Itu dimatiin itu.
Nah, Anak-anak, ya, ada Bu. yang tahu pengertian sholat sunnah? Ya, Bu. Siapa? Ayo. Ya, Bu. Ya, coba. Yusuf. Sholat 2 rakaat, Bu. Sholat. Wajib. Oh, bagus sekali. Dikerjakan kita mendapat pahala, tidak kita kerjakan kita tidak berdosa. Ya, kita tidak berdosa. Nah, adapun pelaksanaannya sholat sunnah itu, macam-macam sholat sunnah itu dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid, ada juga dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Nah, adapun yang dikerjakan secara munfarid, contohnya ada yang tahu munfarid itu adalah sholat sendirian anak-anak. Ya, Bu. Itu munfarid. Ya. Ya, ada yang bisa memberi contoh yang sholat sunnah dikerjakan sendiri, bukan berjamaah. Oh iya, coba Erwin. Sholat ratib, Bu. Iya, sholat rawatib. Ada lagi? Ya, Bu. Ada lagi? Iya. Coba Ardianto. Sholat tahiyatul masjid, Bu. Tahiyatul masjid. Itu. Jadi yang dikerjakan kita secara munfarid itu kita tidak bisa mengerjakan secara berjamaah. Nah, ada 3 macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, yaitu pertama sholat rawatib, fardu, fardu. Seperti yang sholat kita subuh, ada enggak qobliyah dengan ba'diyahnya? Ya. Ya, bagus. Topik. Berarti kalau yang subuh itu anak-anak ada 2 rakaat sebelum. Sedangkan sesudahnya ba'diyahnya tidak ada. Yang sholat subuh, adanya sholat rawatib yang subuh itu sebelum. Kalau qobliyah itu sebelum, sedangkan ba'diyah itu adalah sesudah. Jadi anak-anak mentang-mentang nanti mau sholat rawatib, jangan ke masjid sholat sesudah, nanti malu kita. Jadi tidak ada yang sesudah sholat subuh anak-anak, ya. Ya, Jadi yang Bu. adanya sebelum. Ada lagi yang untuk zuhur sholat rawatibnya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Ada? Bu. Coba Yusuf. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah, Bu. Wah, betul, bagus itu. Berarti Yusuf ini sering melaksanakan sholat sunnah ini, iya kan? Ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti kalau yang zuhur itu kalau sebelum zuhur, terus 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, di sekolah kan kalau kita pulang jam berapa itu, kalau dulu pernah kita praktekkan sholat zuhurnya di sekolah. Nah, itu. Jadi betul itu topik tadi, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Kalau asar, siapa yang bisa menyebutkan sholat rawatib asar? Ada?
Ada Ayo. Taufik lagi. Ya. Coba Taufik. Ya, kalau kasar itu adanya qobliyah asar. Ah, bagus. Asar adanya qobliyah. Bagus katanya. Bisa 4 rakaat itu ya, qobliyah. Nah, sedangkan ba'diyahnya tidak ada. Sama dengan subuh tadi. Subuh tidak ada ba'diyahnya. Nah, terus maghrib. Siapa bisa menyebutkan? Ada enggak? Bu, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Oh, bagus, Erwin. Ada qobliyahnya 2 rakaat, ada ba'diyahnya 2 rakaat. Terakhir sholat Isya. Sholat Isya sama, ada 2 rakaat qobliyah, ada 2 rakaat ba'diyah. Jadi itu anak-anak ya, sholat Ya, Bu. rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Nah, kalau kita rajin melaksanakan sholat sunat itu, kita akan mendapat amal, pahala yang membawa kita ke surga. Nah, selanjutnya sholat yang dikerjakan secara munfarid itu tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu tidak juga bisa kita kerjakan dengan berjamaah, harus sholat sendirian. Itu sebagai apa? Sebagai menghargai sebelum memasuki rumah ibadah. Itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada yang tahu niatnya? Ada yang tahu niatnya? Ada, Bu. Ada anak-anak? Ya, Bu. Coba nak, ada yang tahu soal ini niat sholat tahiyatul masjid? Coba, Ada. Topik. Wah, aktif Ya. ini Topik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Iya, bagus. Jadi kita sholat sunat tahiyatul masjid itu kita kerjakan apabila kita masuk masjid sebagai penghargaan kita di rumah ibadah. Jadi selanjutnya yaitu ada sholat istikharah. Yaitu apa sholat istikharah? Adalah sholat untuk minta petunjuk apabila kita ada dua hal. Jadi kita ingin minta petunjuk memilih di antara 2 hal yang terbaik. Nah, itu namanya sholat istikharah. Jadi ada 3 ya anak-anak yang dikerjakan sholat sunat yang dikerjakan secara munfarid. Yaitu pertama tadi sholat rawatib, yang kedua sholat tahiyatul masjid, yang ketiga sholat istikharah. Nah, selanjutnya sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Nah, sholat sunat dikerjakan secara berjamaah ini, contohnya ada yang bisa. Sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang bisa, anak-anak? Saya, Bu. Coba. Sholat Idul Fitri, Bu. Oh, bagus. Sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri itu sholat 2 rakaat dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, tepat pada tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh kita puasa. Itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, itu. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat apa anak-anak, ada yang tahu? Khusuf. Sholat khusuf, gerhana matahari. Sholat khusuf, gerhana bulan. Selanjutnya sholat apa lagi anak-anak? Yang ke ininya, yang kelima? Sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Jadi itu ada 5 macam sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah.
berjamaah. Selanjutnya sholat sunnah. Kalau untuk niatnya tadi sudah hafal ya anak-anak, sudah tahu ya. Bisa nanti dilihat di buku. Bisa kita lebih hafal kembali. Jadi Ibu lanjutkan, yang sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah dan munfarid. Tadi yang secara munfarid sudah, berjamaah sudah, terus secara berjamaah dan munfarid. Boleh kita kerjakan sendirian, boleh kita kerjakan berjamaah. Contohnya sholat tarawih, sholat witir. Terus sholat apa lagi nak? Sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, itu yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Boleh juga kita kerjakan secara sendirian atau munfarid. Nah, selanjutnya anak-anak, dengan kita melaksanakan sholat sunnah itu ada hikmahnya. Apa saja hikmahnya di sini? Pertama, dengan melaksanakan sholat sunnah itu kita bisa menambah kesempurnaan sholat fardu. Terus, apalagi bisa menghapuskan dosa. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, mendatangkan keberkahan pada rumah kita apabila kita sering melaksanakan sholat sunnah. Sampai di sini ada anak-anak yang ingin bertanya? Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi berkesimpulan lagi, kalau sudah jelas, berarti sholat sunnah tadi ada yang dikerjakan secara munfarid sendiri, ada yang dikerjakan berjamaah dan munfarid, ada yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi ada 3 macam sholat sunnah itu kita laksanakan. Nah, baik anak-anak, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk selanjutnya silakan anak-anak meringkas kembali dari buku paketnya supaya lebih terinci, lebih ringkas lagi untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya anak-anak ya, bukunya ada kan? Nah, silakan, itu tugas anak-anak. Jadi untuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu mengucapkan berterima kasih supaya apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.